Salam kecerdasan, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Syahwat Anwar Said, ya, yang selalu setia dalam hal-hal mencerdaskan. Nah, kali ini saya berbicara tentang hukum acara perdata. Topiknya adalah kompetensi pengadilan, ya. Baik. Pada dasarnya pengadilan itu menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Nah, apa tugas pokoknya? Tugas pokok daripada pengadilan itu yaitu menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang disampaikan ke pengadilan, ya. Nah, dalam perkembangan masyarakat kita ketahui timbul berbagai peranata dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal itulah hukum juga berkembang, ya, sehingga memunculkan lahirnya juga atau berdampak juga pada lahirnya bermacam-macam pengadilan, ya. Kalau dulu hanya satu jenisnya, itu pengadilan umum atau peradilan umum atau pengadilan negeri. Nah, sekarang sudah bermacam-macam. Nah, itu sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berkembang terus, ya. Nah, menurut pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, ya, kemudian iunto pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 itu tentang kekuasaan kehakiman, ya, atau judicial power yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dilaksanakan oleh beberapa peradilan, ya. Nah, yaitu ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara. Nah, jadi ada 4 jenis peradilan. Nah, keempat ini berada di bawah Mahkamah Agung, ya. Dan Mahkamah Agung itu adalah penyelenggara kekuasaan negara di bidang judikatif, ya, di bidang judikatif. Nah, kemudian berdasarkan pemisahan, ya, sistem pemisahan berdasarkan jurisdiksi, ya, dari tiap-tiap jenis peradilan ini itu tetap mengacu pada konstitusi, ya, dan undang-undang. Nah, itulah yang disebut dengan kompetensi absolut, ya. Jadi kompetensi absolut itu adalah sistem pemisahan jurisdiksi, ya, sistem pemisahan jurisdiksi dari semua jenis peradilan yang ada itu. Nah, jadi oleh sebab itu tiap-tiap jenis peradilan mempunyai lingkungan wewenang tersendiri untuk mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan itu. Nah, jadi kita lihat itu, ya, sistem pemisahan berdasarkan jurisdiksi dari tiap jenis pengadilan yang ada itu, ya. Nah, sebagai contoh, adapun lingkungan kewenangan itu sebagai berikut, ya. Peradilan umum itu nomor 1 dulu, peradilan umum. Nah, sebagaimana digariskan pada pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, maka peradilan umum itu berwenang mengadili kasus pidana, baik itu pidana umum maupun pidana khusus, ya. Kemudian kasus-kasus perdata, baik itu perdata umum maupun
niaga, ya, maupun niaga. Itu dia. Uh, Kemudian kita lihat ya, peradilan agama. Nah, peradilan agama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yunto tahun 2006, Yunto 50 tahun 2009, ya 2009, tentang peradilan agama, ya. Maka peradilan agama berwenang mengadili perkara bagi yang beragama Muslim. Jadi itu hanya untuk yang beragama Muslim saja peradilan agama ini. Nah, apa saja bidang kekuasaan dari peradilan agama ini? Nah, yang pertama yang dibahas atau yang didili situ adalah tentang perkawinan, kemudian tentang kewarisan, ya, kewarisan berdasarkan hukum Islam, kemudian tentang hibah, tentang wakaf, zakat, infak, ya, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, itulah yang diperiksa di dalam kasus-kasus peradilan agama, ya, atau mahkamah syariah. Kemudian yang nomor 3. Nah, nomor 3 adalah peradilan tata usaha negara. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Yunto Nomor 9 Tahun 2004 Yunto Nomor 51, ya, Nomor 51 Tahun 2009 itu tentang peradilan tun, ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ya, 2014 itu tentang administrasi pemerintahan. Apa saja yang diperiksa di dalam peradilan tata usaha negara ini, ya, itu tentang kewenangan sengketa tata usaha negara, ya, mengadili sengketa tata usaha negara. Nah, ini baik itu konkret ya, individual dan final, ya, itu kalau peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini bisa saja misalnya mengenai SK, ya, SK dari pejabat yang berwenang. Ya, katakanlah dulu contoh, bupati mengganti kepala dinasnya, padahal kepala dinasnya mungkin baru 6 bulan menjabat untuk diganti, ya. Nah, kepala dinasnya itu boleh mengajukan gugatan tata usaha negara, ya. Kemudian yang nomor 4 itu undang-undang militer, ya, undang-undang militer. Nah, undang-undang militer itu adalah peradilan militer menurut saya adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, ya. Nah, peradilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit militer, ya. Jadi itu kewenangan itu meliputi pidana militer dan juga tata usaha negara kemiliteran. Itu bisa juga di TUN-kan, tetapi harus di peradilan militer, ya, itu ya. Nah, jadi ada 4. Jadi apa saja yang misalnya menjadi kewenangan tiap-tiap peradilan, ya, maka peradilan lain tidak akan berwenang mengadili itu. Nah, sebagai contoh, ada satu gugatan perceraian misalnya yang beragama Islam, ya, Muslim, dia dua-dua suami istri mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, maka pengadilan negeri nanti bisa menolak itu, ya. Nah, kenapa? Itu bukan kewenangannya, tapi kewenangan daripada peradilan syariah, ya, atau mahkamah syariah. Nah, demikian juga misalnya seorang anggota militer
yang melakukan kejahatan di bidang kemiliteran, maka dia tidak boleh diadili di pengadilan negeri, ya, atau pengadilan tinggi. Itu harus di pengadilan militer atau mahkamah militer, ya. Nah, itulah jurisdiksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga ada jurisdiksi tertentu untuk itu, ya. Nah, kekaburan batas kewenangan kita lihat dulu. Bagaimana kekaburan batas kewenangan ini? Kadang-kadang kan tidak sesuai dengan praktek, kadang-kadang tidak sesuai dengan teorinya. Nah, sebagai contoh begini, dalam praktek ada kalanya sulit menentukan kewenangan. Contohnya, ada satu keputusan Mahkamah Agung nomor 613 K besar garing SIP garing 1972 yang menyatakan begini, gugatan atas penguasaan tanpa hak harta-harta Baitul Mal adalah kewenangan peradilan umum. Sebab yang disengketakan adalah penguasaan tanpa hak, bukan pengurusan harta oleh Baitul Mal. Nah, jadi di sini dia kadang-kadang apakah itu kewenangan mahkamah syariah atau peradilan umum. Jadi Mahkamah Agung sudah membuat keputusan untuk itu bahwa penguasaan tanpa hak itu adalah jurisdiksi peradilan umum, ya. Nah, kompetensi peradilan ini, ya, itu terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Nah, sekarang saya jelaskan dulu tentang kompetensi relatif, ya. Nah, kompetensi relatif sampai saat ini masih persoalan, ya. Kompetensi relatif itu sampai saat ini masih persoalan. Nah, maksudnya begini, maksud daripada kompetensi relatif ini, pengadilan negeri manakah yang berwenang mengadili suatu sengketa yang terjadi? Nah, jadi ini mempersoalkan pengadilan negeri mana. Jadi terkait dengan apa? Terkait dengan geografis dan wilayah, ya. Jadi bukan mempersoalkan pengadilan mana, bukan mempersoalkan pengadilan mana atau jenis peradilan mana, tetapi pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili. Nah, itulah yang disebut dengan kompetensi relatif, ya. Nah, saya buat contoh begini. Ada satu perkara, ya, gugatan, ya, gugatan. Misalnya si A adalah warga Indonesia yang tinggal di Medan, lalu kemudian rekan bisnisnya ada di Pancur Batu, ya, tetangga betul dia. Tetapi Pancur Batu itu kan sudah wilayah hukum pengadilan negeri Pakam. Nah, seolah-olah memang dari segi jarak tidak ada batas. Nah, apabila timbul kasus atau gugatan, misalnya si A adalah warga Kota Medan menggugat si B, pengadilan negeri manakah? Apakah di pengadilan negeri Medan atau pengadilan negeri Pakam? Nah, itu dia persoalannya. Itu yang, ya, dipersoalkan di dalam kompetensi relatif, ya. Kemudian tentang kompetensi relatif ini diatur pada HR dan RBG, ya. Dan itu sudah dijabarkan di dalam undang-undang berikut, ya. Jadi di situ mengatakan begini, pengadilan negeri berkedudukan di kota madya. Nah, sekarang hanya disebut dengan kota atau ibu kota kabupaten, ya, ibu kota kabupaten. Nah, jadi yang B-nya begini, daerah hukumnya meliputi satu kota atau satu kabupaten.
Jadi pengadilan negeri itu berkedudukan di kota, biasanya di ibu kota kabupaten, ya, ibu kota kabupaten. Jadi sejauh mana wilayah hukum daripada pengadilan negeri tersebut? Itu wilayahnya adalah meliputi kota itu, ibu kota kabupaten itu, dan kabupatennya, ya, itu dia. Itulah wilayah hukum dari satu pengadilan negeri, ya. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwa pengadilan negeri yang berwenang memeriksa gugatan, ya, adalah pengadilan negeri di mana tergugat tinggal. Ya. Jadi pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa satu gugatan? Jawabannya adalah pengadilan negeri di mana tergugat tinggal. Nah, itu disebut dengan asas actor sequitur forum rei atau forum domisili. Ya. Jadi contoh, bila tergugat tinggal di Medan, sedangkan si penggugat tinggal di Surabaya, maka gugatan harus diajukan di pengadilan negeri Medan. Nah, persoalan sekarang, mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Nah, sebelum ada putusan hakim, ya, sebelum ada satu putusan hakim, tergugat itu dianggap benar itu dianggap benar. Nah, atau gugatan belum terbukti kebenarannya, jadi masih tinggal masih batas gugatan ini diperiksa, sedangkan tergugat itu walaupun, ya, nantinya bisa kalah, tetapi selama proses pemeriksaan dia belum dianggap salah, ya. Nah, inilah kalau kita bandingkan itu di dalam hukum pidana, itu dengan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah, ya. Itu dia. Nah, jadi sekarang timbul pertanyaan, yang dimaksud dengan tempat tinggal tergugat itu di mana, dan ya, di mana dia? Nah, tempat tinggal tergugat itu adalah tempat kediamannya, itu satu. Tempat kediamannya sehari-hari. Atau boleh juga di tempat alamat tertentu kalau itu dijadikan alamat hukumnya dalam setiap kegiatan. Atau bisa juga itu tempat kediaman yang sebenarnya, ya, real itu dia. Nah, tempat kediaman itu adalah di mana dia tinggal atau boleh sehari-hari mengadakan aktivitas, ya. Kalau tempat tinggal tertentu adalah tempat sekali-sekali tinggal, itu boleh persinggahan itu. Nah, kalau tempat kediaman sebenarnya adalah tempat tinggal yang real, ya, itu atau yang nyata. Nah, kemudian timbul begini, bagaimana jika tergugat lebih dari seorang, ya, dan tempat tinggalnya tergugat itu justru berbeda-beda? Nah, ada 3 orang tergugat, ya, yang menggugat 1 orang. Lalu timbul pertanyaan, ya, penggugatnya adalah si A, yang tergugat si B, C, D. Nah, si A tinggal di Surabaya, si B tinggal di Jakarta, si C tinggal di Bandung. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kemanakah? Ya, di pengadilan negeri manakah penggugat mendaftarkan gugatannya? Apakah kepada ketiga pengadilan negeri itu kah? Ya. Nah, jadi dalam hal ini penggugat dapat mengajukan gugatan ke salah satu pengadilan negeri di mana tergugat itu tinggal, ya. Itu ada keputusan Mahkamah Agung tentang itu. Nah, sekarang ada penyimpangan terhadap asas actor sequitur forum rei atau forum domisili. Nah, gugatan dapat diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal penggugat. Nah, itu tadi asas penyimpangan itu, ya. Hal ini terjadi
bila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal, ya, tempat tinggal yang dikenal, tidak dikenal tempat tinggal tergugat itu, atau tidak diketahui di mana tergugat itu, ya. Nah, atau mungkin juga tergugat itu tinggal di luar negeri, bisa saja, ya. Nah, jadi bila hal seperti itu terjadi, maka penggugat dapat mengajukan gugatan di tempat penggugat, ya, di tempat penggugat itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan penyimpangan terhadap forum sequitur, maksud saya aktor sequitur forum rei, atau penyimpangan terhadap forum domisili, ya. Nah, timbul pertanyaan, sumber apa atau apa referensi untuk menentukan tempat tinggal? Apa referensinya? Itu yang pertama adalah berdasarkan KTP. Makanya setiap perjanjian diusahakan KTP para pihak itu dikopi, dan itulah dijadikan menjadi alas, ya, dari setiap perjanjian, ya. Nah, kemudian juga adalah kartu rumah tangga, surat pajak kalau ada, anggaran dasar perseroan itu bisa kalau itu menyangkut perusahaan, ya. Nah, itulah dijadikan referensi untuk menentukan alamat, ya. Nah, sekarang forum rei sitae, tempat barang sengketa. Sekarang kita lihat tempat barang sengketa. Nah, dalam pasal 118 ayat 3 HIR berbunyi begini: atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap atau tidak bergerak, misalnya tanah, ya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu, ya. Nah, jadi jelaslah di sini bahwa gugatan mengenai benda tetap diajukan ke pengadilan negeri di tempat mana benda itu berada, ya, di tempat mana benda itu berada. Nah, itulah yang dimaksud dengan forum rei sitae tentang barang, ya. Jadi contoh begini, si A tinggal di Medan, si B tinggal di Balikpapan, sedangkan barang gugatan ada di Bandung misalnya tanah saja, kan, atau rumah. Di manakah gugatan diajukan? Itu di mana objek perkara. Nah, jadi bukan di tempat tinggal tergugat yang di Balikpapan, dan bukan di tempat tinggal penggugat yang di Medan, tetapi di mana barang itu berada, ya, di mana barang itu berada. Nah, disitulah diajukan gugatan, ya. Nah, kemudian kompetensi absolut, ya, extrajudicial berdasarkan jurisdiksi khusus, ya, berdasarkan jurisdiksi khusus. Nah, kalau ini nanti akan kita bicarakan tempat lain, ya, atau waktu lain, misalnya itu tentang arbitrase dan lain-lain. Baik, sampai sekian dulu tentang kompetensi pengadilan ini. Nah, sebagai penutup saya katakan kompetensi pengadilan itu terbagi dua, itu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut itu artinya adalah kompetensi yang mengatur jenis peradilan apa. Peradilan apa. Jadi tadi ada 4 peradilan, ya, pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan mahkamah syariah, dan pengadilan tata usaha negara. Nah, umum atau negeri, militer, syariah, dan tata usaha negara. Nah, yang kedua, peradilan kompetensi relatif itu hanya menyangkut peradilan negeri atau peradilan umum. Itu mempersoalkan pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Nah, itulah tentang kompetensi peradilan. Nanti selanjutnya kita bicara tentang extrajudicial atau
peradilan tambahan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Salam kecerdasan. Terima kasih.